Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Areza Umami dari jurusan Sosiologi B 2019. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa cara dalam menganalisis data menggunakan SPSS. Nah, kali ini saya dalam menganalisis menggunakan 4 data. Yang pertama mengenai kepercayaan, yang kedua mengenai jaringan, yang ketiga kepercayaan, dan keempat produktivitas. Nah, tak lupa data-data ini merupakan data kuesioner yang sudah diteliti sebelumnya. Nah, sebelum memulai, alangkah baiknya kita lihat data-data yang sudah tertera. Nah, ini saya akan tampilkan data pertama, kedua, ketiga, dan yang keempat. Bisa dilihat. Nah, sebelum kita masuk ke SPSS ini tadi, alangkah baiknya data-data yang akan kita analisis kita ubah ke Excel. Karena dengan diubah ke Excel, menurut saya itu akan memudahkan kita untuk mengcopy paste ke SPSS. Dan sebelumnya data ini sudah saya ubah ke Excel dan sekarang saya akan mengcopy paste. Nah, pertama kita harus mengklik data view dan kemudian data akan kita copy paste. Dan sekarang kita berada di variable view. Nah, masuk ke variable view, kita akan mengklik variable view itu sendiri. Akan muncul seperti ini dan kemudian kita harus klik edit. Nah, terus kita ke replace. Nah, di replace ini kita akan mengetik var 00. Nah, di bawahnya akan muncul kita tulis X dan kita replace A. Nah, akan berubah menjadi seperti ini. Nah, setelah itu kita rubah yang X16 itu menjadi total. Nah, kemudian kita akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu kita akan mengklik analyze. Nah, setelah itu klik dan kemudian akan muncul seperti ini. Nah, data X ini sampai seterusnya kita copy paste. Terus masuk ke variabel dan oke. Nah, ini adalah hasil dari uji normalitas. Apa itu uji normalitas? Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai serba data pada kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidaknya. Nah, uji normalitas ini juga berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau tidaknya. Nah, dan uji normalitas juga biasa diambil dari populasi moral yang ada, dan ini adalah hasil dari uji normalitas yang telah kita analisis dari awal tadi. Nah, sekarang kita akan masuk ke uji yang kedua. Nah, sekarang kita akan mengambil data yang akan kita uji. Nah, sekarang inilah tampilannya dan ini adalah data-datanya. Kita copy dan kita klik, kita copy, dan kemudian setelah kita copy dari Excel ini kita akan mengcopy pastenya ke SPSS. Nah, sebelumnya kita harus masuk ke data view dan copy paste data-data tadi. Nah, inilah tampilannya yang telah kita copy paste tadi. Nah, yang di variable view-nya tampilannya seperti ini. Jangan lupa juga kita blok data-data yang ada di name, tulisan name dari var 1 sampai 16 kita blok. Nah, kemudian kita akan masuk ke langkah selanjutnya. Bisa dilihat seperti ini. Nah, ini hampir sama dengan yang sebelumnya, semua uji normalitas tadi, hampir sama
dan saya rasa ini mirip, tapi pastilah nanti di kedepannya kita akan menemukan perbedaan-perbedaan antara uji formalitas dan uji pertama dan uji yang sekarang. Nah, bisa dilihat. Tidak lupa terus kita klik refresh all. Terus muncul seperti ini. Jadi B1 sampai B16. Kemudian kita masuk ke analyze. Selanjutnya kita akan masuk ke sini. Nah, tampilannya akan seperti ini. Terus kita klik CTRL-A, terus CTRL-C. Nah, kemudian statistik. Tidak lupa kita conteng beberapa yang ada di sini. Nah, lihat, terus continue. Nah, terus kita masuk ke OK, dan inilah hasil dari reliabilitas. Inilah hasilnya. Dan apakah itu uji reliabilitas? Menurut Sukadji tahun 2000, uji reliabilitas adalah seberapa besar derajat tes mengukur secara konsisten sasaran yang akan diukur. Nah, biasanya juga reliabilitas ini dinyatakan dalam bentuk angka, yang dimana biasanya sebagai koefisien. Dan apa itu koefisien? Nah, koefisien ini juga yang berarti sangat tinggi, yang dimana dia memiliki reliabilitas yang lebih tinggi juga. Nah, mungkin dapat dimengerti mengenai uji reliabilitas. Nah, sekarang kita masuk ke uji multilinearitas. Nah, sedikit catatan mengenai uji multilinearitas ini, dimana sebelum kita masuk ke variable view, kita tadi harus menganalisis data di data view. Nah, caranya hampir sama dengan cara kita menganalisis di variable view, cuman bedanya beda tempat saja, dimana kita menganalisis ini di data view. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke variable view. Nah, seperti inilah cara menganalisisnya. Nah, terus tampilannya seperti ini. Ikuti langkah-langkahnya. Y-nya berupa spreadsheet dan X-nya berupa spreadsheet. Kemudian klik continue. Nah, terus klik OK, dan seperti inilah tampilan dari hasil uji multilinearitas ini. Nah, kita tunggu sebentar dan akan muncul seperti ini. Sebentar. Nah, seperti ini. Dan ini berupa seperti titik-titik. Dan nah, apa yang dimaksud dengan uji multilinearitas? Uji ini merupakan bagian dari uji asumsi klasik yang merupakan mortalitas dan heteroskedastisitas dalam analisis regresi linear berganda. Yang memiliki tujuan digunakan uji mortalitas ini dalam penelitian adalah untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi atau yang dinamakan hubungan yang kuat antar variabel bebas atau variabel independen. Nah, sebenarnya di uji ketiga ini juga kita sudah mendapatkan hasil dari uji keempat, yang dimana hasil uji keempat itu terdapat di ANOVA dan correlation. Bisa dilihat itu di ANOVA, ini ANOVA-nya, dan correlation yang pertama-tama kali tadi. Nah, kita akan masuk ke data view, kemudian seperti ini, dan akan muncul seperti ini. Nah, terus tidak lupa inilah. Nah, dimana kita harus membandingkan ANOVA dengan correlation. Itulah cara membandingkan uji T dengan uji F. Nah, uji F itu nilai F ada di ANOVA dan nilai T terdapat di coefficient. Dan ini adalah uji terakhir dalam SPS, yaitu membandingkan uji T dan uji F. Nah, jadi itulah beberapa cara dalam menganalisis data menggunakan SPSS. Dapat dilihat di video-video sebelumnya
cara dan teknik-teknik dalam menganalisis data menggunakan SPSS. Sebenarnya menggunakan SPSS ini membutuhkan proses yang cukup panjang dan butuh belajar dalam jangka waktu yang sangat lama, karena menurut saya menggunakan SPSS ini bukanlah hal yang sangat mudah. Jadi untuk teman-teman semua yang ingin menganalisis data menggunakan SPSS, alangkah baiknya belajar terlebih dahulu dan mencari informasi-informasi. Nah, semoga dengan adanya video ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bagi teman-teman yang menonton, intinya semuanya. Terus tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu, dan semoga dengan adanya video ini dapat menjadi referensi dan bahan pembelajaran untuk semuanya, terutama bagi diri saya sendiri. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.